Perkenalkan, nama saya Hesti Dwi Ayanti dengan NIM 2130 2040 80 14. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang telah kami pelajari pada minggu-minggu lalu mengenai alat optik, yaitu kita lihat dulu kilas balik dari alat optik. Apa itu alat optik? Nah, alat optik itu adalah alat yang menggunakan lensa dan dia memerlukan cahaya. Nah, kita lanjut ke teropong. Nah, teropong itu juga biasa disebut dengan teleskop, di mana teropong ini itu adalah benda. Nah, dia itu berfungsi untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Dan jenis-jenis pada teropong itu meliputi teropong bintang atau kita sebut dengan teropong astronomi, teropong bumi, teropong prisma atau disebut dengan binokuler, dan teropong panggung atau disebut dengan Galilei. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama itu ada teropong bintang. Dapat kita lihat di sini, teropong bintang itu juga mempunyai dua lensa, yang dimana antaranya itu ada lensa objektif dan lensa okuler, di mana sifat bayangan dari teropong bintang ini adalah maya, diperbesar, dan terbalik. Nah, di dalam teropong bintang ini ada perbesarannya. Nah, di mana perbesarannya itu adalah MA sama dengan FOB per SOK, di mana MA ini adalah perbesaran teropong bintang, FOB ini adalah fokus lensa objektif dan SOK ini adalah jarak lensa okuler. Baiklah, kita lanjutkan. Baiklah, kita lanjut. Di sini ada teropong bumi. Teropong bumi itu biasanya untuk mata yang sedang tidak berakomodasi. Nah, apa itu yang dimaksud tidak berakomodasi? Tidak berakomodasi itu berarti mata kita sedang dalam keadaan rileks, di mana lensa mata kita itu memipih. Nah, di sini juga terdapat dua lensa. Yang pertama itu lensa objektif dan yang kedua itu lensa okuler. Nah, di mana kita dapat melihat sifat bayangan pada teropong bumi itu adalah maya, diperbesar, dan tegak. Nah, di dalam teropong bumi juga ada perbesaran. Nah, perbesarannya hampir sama dengan yang tadi, yaitu MA sama dengan FOB per SOK, di mana MA itu adalah perbesaran teropong bumi, FOB itu fokus lensa objektif, dan SOK itu jarak lensa okuler. Nah, baiklah, kita lanjut. Ada teropong prisma. Nah, teropong prisma ini juga disebut sebagai teropong binokuler. Nah, untuk memperpendek teropong ini, lensanya itu membalik, diganti dengan dua prisma yang sama kaki dan akan memantulkan bayangan itu secara sempurna. Nah, di mana bayangan akhir yang dihasilkan dari teropong prisma ini adalah tegak, maya, dan diperbesar. Dapat kita lihat di sini ada pemantulan pada prisma. Di sini ada cahayanya yang membentuk seperti prisma. Seperti inilah kira-kira pemantulan pada prisma. Oke, baiklah. Nah, ada selanjutnya teropong panggung. Nah, teropong panggung atau teropong Galilei ini adalah sinarnya ini datang sejajar dari lensa objektif, lalu dia membentuk bayangan tepat di fokusnya di sini. Oke, sebagai benda maya, lensa okuler. Nah, di sini dia titiknya, di sini fokusnya. Nah, sinar yang sejajar ini yang keluar dari lensa okuler ini menuju mata itu bersifat tegak di titik yang tak terhingga dan juga mempunyai perbesaran yang masih sama. MA sama dengan FOB per SOK, di mana itu MA adalah perbesaran teropong panggung, FOB itu fokus lensa objektif, dan SOK itu jarak lensa okuler. Baiklah, kita. Nah, selanjutnya ini ada teropong pantul. Kan yang pertama tadi itu di jenis-jenis teropong itu termasuk teropong bias. Nah, yang ini ada lagi jenis satunya, yaitu teropong pantul. Nah, teropong pantul ini dia itu menggunakan cermin cekung yang besar dan ini tuh berfungsi sebagai pemantul cahaya. Mengapa? Dengan alasan ini, cermin itu dia mudah dibuat dibandingkan dengan lensa dan cermin itu tidak mengalami abrasi. Abrasi itu sejenis kelainan atau kerusakan yang tidak bisa diterima oleh cahaya, seperti itu kiranya. Nah, juga cermin itu lebih ringan daripada lensa. Nah, dapat kita lihat di sini, cermin cekung ini adalah sebagai lensa objektifnya
dapat kita lihat cermin datar ini memberi pantulan ke lensa okuler, dan titik ini adalah fokus lensa objektifnya. Oke, baiklah. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada materi alat optik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.